Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 dengan judul materi yaitu kognitif dan metakognitif, proses berpikir, memori dan pemecahan masalah, belajar bermakna dan regulasi diri. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Nurul Al-Hikmah Ramadhani dengan NIM 240 dan 64 5018. Di sini saya akan menyampaikan sebuah materi dari kelompok kami. Saya sebagai pemateri pertama, yaitu saya akan menyampaikan sebuah materi apa itu kognitif dan metakognitif. Jadi yang pertama adalah kognitif. Nah, secara umum kognitif atau intelektual adalah aspek perkembangan yang berkaitan dengan kemampuan intelektual individu, di mana yaitu sebuah potensi untuk berpikir dan menyelesaikan masalah. Nah, perkembangan kognitif ini mencakup kemampuan berpikir, mengingat, bernalar, berimajinasi, serta berkreasi dan memecahkan masalah. Menurut Jean Piaget, kognitif adalah proses perkembangan intelektual anak melalui tahapan tertentu, yang dimana mulai dari bayi hingga dewasa, yang menjelaskan bagaimana anak menyesuaikan diri dengan kejadian di sekitarnya. Kemudian pada pengertian metakognitif, yang dimana metakognitif ini adalah sebuah pengetahuan dan kesadaran seseorang tentang aktivitas kognitifnya sendiri, yaitu meliputi proses memonitor, mengontrol, dan mengevaluasi secara berpikir. Nah, metakognitif juga ini sering disebut sebagai berpikir tentang berpikir, di mana yaitu sebuah kesadaran seseorang mengenai proses berpikirnya dan kemampuan untuk mengendalikannya. Nah, metakognitif pengertiannya menurut para ahli. Yang pertama, menurut John Flavel pada tahun 1976 mengatakan bahwa metakognitif adalah pengetahuan seseorang tentang proses berpikir dan hasil berpikirnya atau segala sesuatu yang berhubungan dengan kognisi. Nah, ada perbedaan utamanya. Yang pertama, kognitif, di mana kemampuan intelektual dalam berpikir, mengingat, memahami, dan memecahkan masalah. Nah, pada kognitif ini menyerap dan mengolah pengetahuan. Contoh sederhananya adalah menyelesaikan soal matematika dan mendapat hasil 25. Nah, kemudian metakognitif. Nah, metakognitif ini merupakan kesadaran dan kontrol terhadap proses berpikir sendiri, termasuk memonitor dan mengevaluasi. Nah, pada metakognitif ini mengontrol dan mengarahkan cara belajar agar lebih efektif. Nah, contohnya memeriksa kembali jawaban, menyadari kesalahan, lalu mengganti strategi. Nah, pada proses berpikir, memori, dan pemecahan masalah, pada proses berpikir ini adalah berpikir adalah aktivitas mental tentang bagaimana informasi masuk disimpan, diubah, diingat, dan digunakan dalam kegiatan yang kompleks. Nah, kegiatan berpikir ini melibatkan menghasilkan ide, menyusun teori, membuat keputusan, hingga memecahkan masalah. Nah, menurut psikologi kognitif, manusia itu dipandang sebagai pemroses informasi, di mana secara sadar mengolah informasi untuk menghadapi dan menyelesaikan persoalan. Nah, kemudian yang kedua, memori. Nah, memori ini adalah gudang fakta atau pengalaman dan keterampilan. Nah, terdapat dua memori, di mana memori pertama adalah memori eksplisit. Nah, di mana memori eksplisit ini mengingat pengalaman secara sadar. Kemudian yang kedua adalah memori implisit, di mana implisit itu adalah penyimpanan tanpa kesadaran. Misalnya saja saat belajar keterampilan seperti bersepeda. Nah, kemudian yang ketiga adalah pemecahan masalah, di mana pemecahan masalah ini adalah bagian penting dari proses berpikir, di mana melibatkan penggunaan informasi yang tersimpan dalam memori, penalaran logis, dan pembentukan sebuah konsep. Nah, psikologi kognitif ini menekankan bahwa manusia berperilaku bukan hanya karena stimulus, tetapi juga karena proses mental seperti niat, keyakinan, dan motivasi. Nah, kemudian juga mendorong solusi kreatif. Umum dari pemecahan masalah yang pertama adalah mengidentifikasi masalah, di mana mengidentifikasi masalah ini adalah kemampuan metakognitif siswa yang masih rendah.
Nah, contohnya siswa sering tidak tahu tujuan belajar, tidak merencanakan waktu, serta malas menyelesaikan soal yang sulit. Nah, yang kedua adalah analisis penyebab, di mana yang pertama adalah contohnya guru kurang memunculkan aspek metakognitif dalam pembelajaran. Dan yang kedua adalah metode pembelajaran masih konvensional pada guru ataupun kurang inovatif. Dan yang ketiga adalah kurangnya sosialisasi dan pemahaman guru terhadap kurikulum 2013 yang menekankan pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif. Ketiga adalah alternatif solusi, di mana yang pertama adalah menggunakan pendekatan pembelajaran open-ended, dan yang kedua adalah memberikan soal atau masalah terbuka yang memungkinkan banyak strategi penyelesaian dan banyak jawaban. Dan yang ketiga adalah mendorong siswa untuk berpikir kritis, kreatif, berdiskusi, serta merefleksi strategi yang dipakai. Nah, kemudian yang keempat adalah evaluasi dan pemilihan solusi terbaik, di mana evaluasi ini dilakukan dengan cara yang pertama diskusi kelas untuk membandingkan solusi antar kelompok. Nah, yang kedua adalah guru dan siswa bersama-sama mengidentifikasi strategi yang efektif. Dan yang ketiga adalah menilai kemampuan siswa dalam menjawab comprehension question, strategic question, dan connection question. Dan yang kelima adalah terapkan dan refleksi, di mana implementasi open-ended ini dilakukan melalui yang pertama adalah pemberian masalah terbuka, yang kedua penyelesaian masalah secara individu lalu kelompok, yang ketiga adalah presentasi hasil diskusi, yang keempat adalah diskusi kelas untuk membandingkan strategi, dan yang kelima adalah pengambilan kesimpulan bersama, di mana refleksinya itu siswa menjadi lebih sadar strategi belajar hingga mampu mengontrol proses berpikirnya, dan guru dapat melihat perkembangan metakognitif siswa. Ya, belajar bermakna dan regulasi diri, di mana belajar bermakna ASUBEL adalah sebuah proses mengaitkan pengetahuan baru dengan pengetahuan yang sudah ada dalam struktur kognitif siswa. Nah, contohnya belajar konsep arus listrik dengan menghubungkan pada pengalaman sehari-hari menggunakan baterai. Nah, hal ini membuat pengetahuan lebih lama dibanding belajar hafalan semata. Nah, kemudian regulasi diri dalam belajar adalah kemampuan siswa mengatur tujuan, strategi, motivasi, dan evaluasi belajar mereka sendiri. Nah, adapun aspek regulasi diri, yang pertama adalah perencanaan, di mana perencanaan ini menetapkan tujuan dan strategi. Kemudian yang kedua adalah monitoring, di mana pada monitoring ini mengawasi pemahaman saat belajar. Nah, yang ketiga adalah evaluasi, di mana evaluasi ini menilai keberhasilan strategi yang digunakan. Nah, yang terakhir adalah refleksi, di mana dalam refleksi ini memperbaiki cara belajar di masa depan. Nah, adapun kesimpulan yang dapat kami sampaikan dari materi kami, bahwa kognitif dan metakognitif adalah dua aspek penting dalam pembelajaran, di mana kognitif ini berfokus pada bagaimana individu memproses informasi, sementara metakognitif berperan mengontrol dan mengevaluasi proses tersebut. Nah, proses berpikir, memori, dan pemecahan masalah merupakan inti dari kognitif, sedangkan belajar bermakna dan regulasi diri memastikan bahwa pengetahuan yang diperoleh benar-benar dipahami, diingat, serta dapat digunakan secara efektif dalam kehidupan nyata. Nah, itulah materi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.